wabarakatuh. Saya Zaidita Samudra dari kelas 9 absen 36 ingin menceritakan tentang tokoh menyebar Islam yang Jawa bernama Sunan Ampel. Nama asli dari Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Ia lahir pada tahun 1401 Masehi, kemudian datang ke Pulau Jawa sekitar tahun 9 Masehi dan meninggal pada tahun 1401 dimakamkan di Ampel, Surabaya. Dia merupakan putra Maulana Sunan Gresik dari seorang istri yang berasal dari negeri Campa. Para sejarawan kesulitan untuk menentukan negeri Campa tersebut, namun sebagian mereka berkeyakinan bahwa Campa yang dimaksud adalah sebutan sebuah daerah bernama Jompa di Aceh. Nah, ayah Sunan Ampel adalah Maulana Malik Ibrahim. Ibunya bernama Dewi Candrawulan. Sunan Gresik memiliki dua orang istri, yaitu Dewi Candrawulan dan Dewi Karimah. Dengan Dewi Karimah ia memiliki dua orang putra, yaitu Dewi Mutasi, istri Raden Fata, sultan pertama Kerajaan Bintoro, dan Dewi Murtasimah, istri Raden Paku atau Sunan Giri. Dengan istri kedua Dewi Candrawulan, ia memiliki 5 orang putra, yaitu Siti Syariat, Siti Mukmainah, Siti Sofiah, Raden Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Sultan Syarifuddin atau Raden Qasim Sunan Derajat. Nah, Sunan Ampel pada saat itu hidup di zaman Majapahit yang mengalami kemunduran drastis pasca setinggal wafat Mahapati Gajah Mada dan Prabu Hayam. Majapahit terpecah karena terjadi banyak perang saudara dan para adipati tidak loyal lagi kepada pemerintah kerajaan. Pembayaran pajak dan upeti tidak sampai ke kerajaan dan lebih sering dinikmati oleh para adipati. Kaum bangsawan dan para pangeran juga memiliki kebiasaan buruk dengan berpesta pora, berjudi, dan mabuk-mabukan. Prabu Brawijaya yang melanjutkan pemerintahan Prabu Hayam menyadari bahwa apabila kebiasaan tersebut dilanjutkan, maka negara akan menjadi lemah, dan jika lemah, dengan mudah negara akan menggantungkan kerajaan Majapahit. Sunan Ampel mengajarkan Islam kepada rakyatnya dilakukan dengan tanpa paksaan, dan selama tinggal di Majapahit, Raden Rahmat dinikahkan dengan Nyi Ageng Manila, putri Bupati Tuban. Sejak saat itulah gelar kerajaan melekat di depan namanya. Diperlakukan sebagai keluarga keraton Majapahit dan semakin disegani oleh masyarakat. Raden Rahmat kemudian membangun pesantren sebagai lembaga pendidikan untuk terus mengajarkan ajaran-ajaran Islam pada masyarakat, sehingga Islam semakin berkembang di wilayah Ampel. Pesantren tersebut mengadopsi konsep pusat pendidikan yang telah berdiri pada masa Hindu-Buddha. Ia tidak pernah memaksakan ajaran-ajaran lama untuk serta-merta dihapuskan. Bahkan ia menjadikannya sebagai sarana untuk mengenalkan Islam. Misalnya, penamaan tempat ibadah dari kata sanggar pada era Hindu-Buddha diganti menjadi langgar. Kata sastri yang merujuk pada orang-orang yang membaca kitab suci agama Hindu diubah menjadi santri, yaitu orang-orang yang sedang memperdalami ajaran Islam menggunakan istilah untuk sholat dengan kata sembahyang, yaitu berasal dari kata sembah dan yang.
Sunan Ampel memiliki toleransi yang tinggi dengan tidak pernah mempermasalahkan adanya perbedaan. Siapa saja, baik itu keluarga kerajaan, bangsawan, hingga rakyat yang paling rendah, sekalipun bisa menjadi pemeluk agama Islam. Sehingga karena hal itulah nama dan ajaran yang dibawa oleh Sunan Ampel semakin dikenal luas oleh masyarakat. Sunan Ampel mengenalkan ajaran yang sangat berkaitan dengan kebiasaan masyarakat kala itu, yaitu ajaran Moh Limo. Moh Limo artinya ajaran yang mengajak masyarakat untuk tidak melakukan 5 hal yang tercela, yaitu ada pertama ada moh main, yaitu tidak mau berjudi, mengundi nasib, dan memasang taruhan. 2 ada moh ngombe, yaitu tidak mau mabuk dan minum minuman keras atau mengonsumsi arak atau tuak lainnya. 3 ada moh maling, yaitu tidak mencuri atau mengambil barang yang bukan miliknya. 4 ada moh madat, yaitu menolak untuk merokok, menggunakan narkotika, dan hal-hal yang lain yang dapat memabukkan. 5 ada moh madun, yaitu menolak untuk bermain perempuan yang bukan istrinya. Cara berdakwah Sunan Ampel dengan cara yang lembut dan tanpa paksaan, tanpa kekerasan, dan semua aktivitas dakwahnya dilakukan dengan cara mengundang, bukan dengan menyuruh ataupun dari paksaan masyarakat. Dan yang harus diperhatikan oleh generasi Islam pada zaman modern pada saat ini adalah sejak pedagang Arab masuk ke Nusantara untuk pertama kalinya, Islam tidak pernah melakukan kekerasan karena Islam membawa misi perdamaian, baik dalam urusan ekonomi atau urusan bidang kehidupan lainnya. Hal inilah yang menjadi faktor utama cepat penyebaran dan berkembangnya ajaran Islam di tanah Jawa. Terima kasih atas penyampaian materi saya di bab 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wahyu. Selamat pagi.